Saya heran dengan kaum muslimin ini. Sudah dibilang siapa menyerupai satu kaum, termasuk golongan mereka. Itu nandar nama-namanya menyerupai satu kaum. Masih kalian ikut-ikutin? Ya, Kanara, silakan. Iya Bang, kemarin saya kan ada naik di komalnya Nandar karena saya penasaran. Dia suruh buka ayat yang dimana ayat itu menurut dia Yesus itu berpoligami dan punya istri 3. Dan saya cari ayat yang dia bilang itu tidak ada. Tapi dia suruh kita mencari dongeng yang dia sekarang sendiri. Karena saya cari, bahkan saya penasaran buka komal, semua pada bilang nggak ada, mana ada. Dan saya juga semalam nonton film Yesus itu justru dia banyak pergi ini ya sama murid-muridnya. Nah, makanya aku pikir dari kalau umpamanya di pikiran saya itu kan dari mana Yesus bisa sempat punya istri 3, sedangkan dia mencari orang yang berdosa dan diinikan sama dia, diselamatkan sama dia. Seperti itu, ya, Kak. Jadi begini, saya kasih tahu ya latar belakangnya Nandar. Jadi Nandar ini dia itu ada sedikit mengalami disorder. Jadi yang seharusnya ininya di sini agak miring ke sini sedikit. Nah, kenapa dia begitu? Gini. Makanya teman-teman saya bilang dampak dari kedatangan Zakir Naik itu sangat besar bagi kaum muslimin wal muslimat. Nah, Nandar ini salah satu korban dari Zakir Naik. Di mana Zakir Naik itu mengatakan hal-hal yang tidak ada dalam Bible. Dan dia percaya itu. Nah, sekarang saya kasih tahu, ada yang disebut dengan penyakit mental namanya mitomania. Tahu Bu mitomania? Kak Nara tahu mitomania? Nah, mitomania ini, penyakit mitomania itu adalah penyakit di mana seseorang itu berbohong, tetapi dia mengira bahwa kebohongan yang dikarang itu adalah kebenaran. Kan parah kan? Biasanya kalau kita bohong kan kita tahu kalau itu bohong. Iya, benar. Nah, tapi ada satu jenis penyakit namanya mitomania. Dia berbohong, tetapi karena dia mengalami gangguan mental, dia mengira bahwa kebohongan yang dia utarakan itu adalah kebenaran. Dan si Nandar mengalami penyakit mitomania itu. Nah, di mana contoh-contohnya? Dia mengatakan bahwa di dalam Bible, Yesus poligami, punya istri 3 katanya. Itu salah satu jenis mitomania yang dialami Nandar. Nah, banyak teman-teman muslim mengalami hal yang sama, Bu. Contohnya apa? Mereka mengalami mitomania juga bahwa di dalam Bible Yesus tidak disalibkan, tetapi diserupakan. Banyak hal-hal yang lain. Seperti itu. Terus ini bagaimana ini Kak Edis? Kata Selina, dia udah ke Islam. Saya juga udah ke gereja ini, pergi belajar kemarin. Ya. Pergi maksudnya kemarin hari Minggu ya, saya coba ke gereja. Pada saat saya di gereja itu, saya masuk gemetar Bang Edis. Saya gemetar terus saya tanya kebetulan saya kan sama mantan suami itu kan kayak saudara. Dia masih Kristen ya. Saya sama dia dulu itu 16 tahun tapi saya tetap di agama saya Muslim. Beliau ya di ini saya diajaklah ke gereja kemarin karena itu permintaan saya. Saya di gereja itu cuma mereka berdiri nyanyi, tangan ditaruh di atas, saya juga berdiri. Loh, kok saya kayak kedinginan gitu. Itu padahal saya cuma lagu aja tapi saya kayak nangis gitu. Nangisnya itu kayak orang terseduh-seduh ya. Itu alami. Dan saya dulu pernah dapat waktu saya kan sakit tuh Mas Edis, saya sakit terus saya ngikut doa pastur. Itu saya berapa hari itu tidak bisa buang air karena memang itu penyakit saya kan penyakit yang kritis ya. Kanker Mas.
Itu saya berapa hari tidak bisa buang air. Itu kentut aja itu susah. Buang air itu nggak bisa. Itu ada kurang lebih 1 minggu saya tidak buang air. Pada saat saya didoain, pastor itu berkata, Yesus ada di belakang kamu, tapi saya masih tidak terlalu kepikiran ke sana. Pada saat saya didoain, dari situ saya itu tiba-tiba langsung aku hentikan, pastor saya boleh izin buang air nggak? Karena berapa hari ini saya tidak bisa buang air. Itu yang saya alami, tapi saya masih pada saat saya ya, makanya di dalam kekristenan itu, kita itu percaya dengan yang namanya tanda bahwa kita tidak mempercayai suatu yang ngaku-ngaku. Contoh begini, banyak orang ngaku-ngaku, saya Tuhan, saya Tuhan. Banyak orang yang ngaku-ngaku, saya Nabi, tetapi mereka tidak punya tanda. Nah, di dalam kekristenan, tandanya bahwa kita tidak mempercayai sesuatu yang dongeng-dongeng adalah mujizat itu. Ada kesembuhan. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang tuli, kemudian orang buta melihat, itu adalah sebuah sign, sebuah tanda bahwasanya apa yang dikatakan Yesus itu benar. Begitu. Kalau dalam Islam, nanti saya mau ngomong, nanti dibilang penistaan. Muhammad sendiri tidak punya mujizat di dalam agama Islam itu. Iya, tapi ini aku mau sampaikan sama Bang Edis ya. Bang Edis buka acara seperti ini, aku baru tahu, ya kurang lebih 10 harian lah. Kayak gitu. Saya baru ikutin, terus setelah saya ikutin, kok hati saya kayak, jangan gitu ya. Sorry Mas. Hati saya kayak, kok dengan adanya Bang Edis ngomong, saya kayak pengen taunya tentang Tuhan Yesus gitu. Tentang Yesus gitu kan. Iya, pertama-tama. Makanya saya pelajari terus. Iya. Makanya saya pelajari terus. Ternyata bukan cuma saya, Bang Edis yang pengen tahu. Ternyata ada beberapa Muslim yang DM saya, dia bilang, saya sebenarnya Bu, setelah saya dengar Bang Edis bicara, itu saya dia juga ninggalin hijabnya, terus dia itu pengen masuk Kristen, tapi di sekelilingnya itu banyak Muslim, termasuk saudaranya, orang tuanya, jadi dia tidak berani, makanya jalan satu-satunya dia lepas hijab. Banyak Bu, jadi yang DM saya juga banyak, Bang saya Muslim, semenjak nonton channel Abang, saya jadi penasaran begini-begini. Bagaimana caranya Bang supaya saya jadi orang Kristen? Banyak sekali. Nah, inilah tugas gereja supaya gereja mengambil tindakan terhadap orang-orang seperti ini, seperti itu. Dengan mengajarkan pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat, Alkitabiah, ya kan? Diajari supaya menjadi manusia baru. Kalau dahulu sibuk dengan ritualisme, pakai ini namanya fisik-fisik, sekarang sibuk mendandani kerohanian, bukan jasmania, begitu. Karena kalau saya lihat Bu, di dalam agama Islam, yang penting jilbab-jilbaban, masuk surga. Nah, tapi kalau di dalam Kristen, itu nggak seperti itu Bu. Di dalam Kristen, itu bicara bagaimana menjadi manusia baru, bukan penampilan baru. Kalau dalam agama Muslim kan ya penampilan baru. Yang penting pakai jilbab. Karena di dalam agama Islam barang siapa yang mengucapkan syahadat, barang siapa mengucapkan kalimat syahadat masuk surga, walaupun maling, walaupun berzina, kata Muhammad. Makanya kalau saya lihat Bu ya, dalam agama Islam itu memang berubahnya itu berubah penampilannya, tidak berubah hatinya. Tapi di dalam agama Kristen, bagaimana Tuhan itu melihat hati. Kalau dalam agama Islam, ya saya mohon maaf ini, kalau ngomong begini nanti takutnya Ibu Nara tersinggung. Saya kasih contoh ya Bu Nara ya, nih saya kasih contoh nih. Tidak, saya naik ke sini tidak mungkin mau tersinggung lah. Nih, ini saya kasih contoh nih.
Inilah orang Islam ketika mereka menghadap kepada Tuhannya, kakinya harus begini. Betul? Ini kakinya harus begini. Nah, makanya saya pernah mengajukan pertanyaan nih. Kenapa kaki harus begini? Kalau nggak begini katanya nggak sah sholatnya, nggak dilihat oleh Allah. Tidak, ini harus mengulang kembali. Nah, makanya saya bilang, kalau di dalam agama Kristen, manusia melihat apa yang dilihat oleh matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang nampak, tetapi Tuhan melihat hati. Makanya, di dalam ajaran agama Kristen, datang kepada Tuhan bukan soal kaki. Makanya saya bilang, Tuhan di dalam Bible melihat hati, Tuhan di dalam agama Islam melihat kaki. Saya pernah tanya nih kepada muslim, kenapa kakinya harus begini? Bukankah kita datang kepada Tuhan dengan membawa hati kita? Betul? Dengan membawa jiwa kita. Kalau orang muslim datang kepada Tuhannya sibuk cuci-cuci tangan. Iya kan? Tangannya yang dicuci. Kalau dalam agama Kristen nggak begitu. Bagaimana kita membawa hati kita yang baru, kehidupan kita yang baru. Jadi makanya kekristenan itu bicara soal kerohanian, sedangkan di dalam agama Islam bisa bicara soal kejasmanian. Begitu. Tapi ginilah, coba datangi gereja. Ya, ini saya mau tanyakan juga, Bang Edis, kemarin juga Nandar ada komal sama temannya ya, katanya mahasiswi yang berhijab itu, yang pakai kacamata besar juga itu, katanya mahasiswi sih, tapi ditanya kenapa tidak boleh membunuh cicak, tapi dia tidak jawab. Alasannya seperti ini, padahal itu ada ceritanya. Dan ceritanya itu saya sudah dapatkan, dan Ustadz juga ngomongnya seperti, ulama juga ngomongnya seperti itu, ada alasannya kenapa kita membunuh cicak. Cicak dibunuh satu kali itu sama halnya kita punya, amal 100 kali. Itu saya udah dapat jawabannya. Cuma saya udah tanyakan itu, Bang. Yang saya tanyakan, katanya Nabi Isa itu Nabi Isa bukan Yesus. Kalau Yesus, Nabi Isa itu bukan Yesus. Tapi saya dapat kalau Nabi Isa itu adalah Nabi Isa itu Isa Al-Masih. Apa benar, apa kayak gimana sih ceritanya itu, Bang? Saya kurang ngerti, saya kurang paham. Iya, baik. Ya, saya juga sebenarnya ada diundang oleh satu keluarga untuk membahas khusus masalah Isa dan Yesus ini ya. Mungkin acaranya besok ya. Gini, jadi Isa di dalam Quran itu merujuk kepada sosok anak Maria, dilahirkan oleh seorang perawan, dan ada peristiwa tentang penyaliban, sekalipun yang disalibkan menurut agama Islam bukan Isa, tetapi yang diserupakan. Tapi itu pun debatable, ada yang bilang itu Isa betulan. Jadi muslim masih bingung. Sebenarnya itu ingin merujuk kepada satu sosok, yaitu Yesus. Nah, tetapi maaf beribu maaf, sosok Yesus yang digambarkan oleh Al-Quran itu tidak sesuai dengan Yesus yang sebenarnya. Begitu. Makanya kalau dalam versi bahasa sederhananya, sosok Isa yang digambarkan di dalam Al-Quran itu, menurut agama kami, itu adalah Yesus yang lain. Begitu. Sekalipun ada dikatakan di dalam Al-Quran yang saya setuju dengan sosok Yesus, sosok Isa. Contohnya, masalah dia orang yang suci. Itu saya setuju. Quran mengatakan dia orang yang suci. Tetapi kalau Quran mengatakan bahwa sosok Yesus atau Isa itu tidak disalibkan, saya tidak setuju. Nah, tetapi umat muslim pun sebenarnya masih berdebat mereka satu sama lain. Ada yang mengatakan, contohnya Zakir Naik. Zakir Naik itu tidak percaya dengan teori penyerupaan itu diganti orang lain. Nggak percaya dia. Dia tetap percaya yang disalib itu tetap Isa. Tetapi Allah membuat atau menyamarkan mata-mata orang yang melihat dia itu seolah-olah mati. Jadi yang disamarkan itu bukan Isanya, tetapi yang disamarkan itu adalah mereka yang memandang
Mereka memandang Isa seolah-olah Isa itu mati. Tetapi ternyata Isa itu tidak mati. Makanya ketika dia dimakamkan, dia bangun kembali siuman. Karena mata mereka telah ditipu, telah disamarkan seolah-olah melihat Isa meninggal. Itu paham yang dipahami oleh Zakir Naik. Bayangkan kitab Al-Quran yang mengatakan dirinya jelas, membuat umat muslim makin pusing sendiri, satu sama lain berdebat. Gitu. Intinya itu merujuk kepada sosok yang sama tetapi hasilnya berbeda. Itu seperti contoh ya kalau zaman-zaman sekarang ya. Ada sosok Joko Widodo. Ada yang mengatakan Joko Widodo itu ijazahnya palsu. Ada yang mengatakan Joko Widodo itu asli lulusan UGM. Nah, mana yang benar? Nah, itu merujuk kepada sosok yang sama. Tetapi ceritanya yang berbeda. Nggak beda jauh. Contoh misalnya Bung Karno. Bung Karno itu ada yang bilang dia lahir di Blitar. Ada yang bilang dia lahir di Surabaya. Tetapi itu merujuk kepada sosok yang sama. Tetapi versi yang berbeda gitu. Makanya tidak mungkin ada dua. Soekarno itu tidak mungkin ada dua. Gitu. Begitu juga Joko Widodo itu nggak mungkin ada dua. Yang mana yang benar kan itu pertanyaan kita sekarang. Yang lulusan UGM atau yang bukan lulus UGM kan gitu. Nah sama seperti sosok Yesus dan Isa juga. Mana yang benar? Nah makanya kita menggunakan kajian-kajian yang bersifat ilmiah dan akademis. Contoh misalnya sosok Yesus yang digambarkan di dalam Injil itu berasal dari peristiwa kejadian, berasal dari saksi mata, ya kan? Tidak jauh dari tahun di mana kejadian itu terjadi, lokasinya disebutkan, ya kan? Di mana lahirnya dan seterusnya dijelaskan secara gamblang. Nah, muncul Al-Quran 700 tahun kemudian. Tidak di Israel, tetapi di Arab Saudi. Coba secara logika, mana yang lebih kita terima? Yang diterangkan, yang diutarakan oleh para saksi mata, dekat dari tempat kejadian, dan tahun kejadiannya pun dekat, atau yang diceritakan oleh orang yang 700 tahun kemudian lahirnya. Yang tahunnya jauh sekali dari peristiwanya dan tempatnya juga jauh. Begitu. Artinya hukum-hukum logika kita pakai di sini bahwa keterangan-keterangan yang bersumber dari jauh-jauh sesudahnya, lokasinya juga jauh, tentu tidak lebih baik daripada yang diceritakan oleh dari tempat kejadian dan oleh para saksi mata. Seperti itu. Ya kan? Sebagai contoh lah misalnya nih, Bu Nara. Siapa yang lebih baik menceritakan tentang Bu Nara? Bukankah keluarga? Bukankah teman-teman? Bukankah orang-orang yang bersama-sama dengan Bu Nara? Pasti keterangan mereka itu jauh lebih baik ketimbang orang yang nanti datangnya 700 tahun kemudian. Baru menceritakan tentang Bu Nara. Bu Nara itu sesungguhnya dia itu adalah namanya adalah Claudia. Firman. Kan gitu. Begitu. Dari namanya saja kita sudah tahu kok. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa cerita versi Al-Quran itu tidak akurat. Begitu. Saya kasih contoh ya gini. Orang dulu itu nama-namanya itu punya makna, nggak seperti orang zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan orang nama-namanya udah ke barat-baratan, Rico, ya kan, Joni, nama-namanya kan udah nggak ada maknanya. Tapi orang-orang zaman dulu itu namanya ada maknanya. Apalagi berbicara soal Timur Tengah. Nah, orang-orang di Israel itu kalau memberi nama dia punya artinya. Contoh Yeshua. Yesus itu kan versi di Yunani. Yesus itu bahasa Yunaninya. Tapi bahasa aslinya itu Yeshua. Artinya Yahweh menyelamatkan. Nah, muncul
di Arab Muhammad bilang namanya Isa. Apa Isa itu, tanya sama Muhammad, mereka nggak tahu. Itu dari nama saja sudah ketahuan gitu loh. Isa itu siapa gitu. Karena dia dikaji secara etimologi, dia nggak ketemu. Gitu. Seperti itu, Bu Iya, Nara. sekarang Lina jadi muridnya. Gimana? Sekarang Lina tadi ada kasih naik nandar di roomnya, sampai aku juga ketawa karena dia sudah mengikutin logatnya abang kalau berdebat. Jadi saya pikir Lina sudah jadi murid abang juga. Ya, kalau saya sih, saya tidak mau menyimpulkan seseorang ya. Kita tidak pernah tahu ya bagaimana. Tapi yang jelas tugas saya itu adalah menyampaikan bahwa Islam itu begini, Kristen itu begitu, begitu. Ya, kalau ada orang menyimpulkan bahwa begini dan begitu, saya berlepas diri. Yang jelas saya hanya menyampaikan sedemikianlah adanya Islam, sedemikianlah adanya Kristen. Kenapa saya menyampaikan itu? Karena banyak orang-orang Islam yang mengatakan tentang kekristenan secara tidak benar atau keliru. Contohnya adalah si Endang Sunandar yang menggunakan nama palsu Yonatan, Evangelis Yonatan. Dia bilang katanya Yesus poligami. Nah, masa saya sebagai Kristen saya diem aja dibilang-bilang Yesus poligami? Tapi bedanya, Kak Nara, orang Kristen nggak marah, nggak menggeruduk Sinandar. Mana ada orang Kristen geruduk rumahnya Nandar? Wah, penistaan agama kamu ya? Nggak ada. Nah, orang Kristen hebatnya kayak begitu. Argumen, pendapat, atau hayalan dibantah dengan argumen. Nah, orang Islam beda. Argumen dibantah dengan massa. Persekusi. Itu. Seperti itu, Bu Nara. Mungkin ada pertanyaan lain, Bu Nara? Iya. Itu dulu. Itu aja sih Abang. Terima kasih sudah. Oke. Lain kali kalau ketemu Nandar. Oke. Gini Bu Nara. Lain kali kalau ketemu Nandar, bilang begini. Kenapa kamu menggunakan nama Yonatan? Lihat nanti dia jawab apa. Bukankah ada di dalam sebuah hadis, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Bukankah namanya menyerupai nama orang-orang kafir, Yonatan? Nah, artinya dia telah menggunakan tipu muslihat untuk membuat orang, supaya orang menyangka bahwa dia seorang mu'alaf, supaya komal dia rame, supaya channel dia rame. Itu penipu ulung itu. Iya, Bang. Seperti itu. Oke, begitu kan Nora ya? Iya. Selamat malam, Abang. Selamat malam, Kak Nora. Selamat malam. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gitu, sekali lagi kepada teman-teman ya. Kepada teman-teman Kristen sekalian ya. Tugas saya di sini adalah menjawab dan mengcounter balik. Karena selama ini kita jawab terus teman-teman. Mereka tanya kekristenan, mereka mencecar kita dan sebagainya. Kita jawab terus. Dulu teman-teman, dulu saya itu sangat lembut kepada mereka teman-teman. Lembut sekali saya. Ya kan? Saya jawab. Cuma nampak saya lihat, oh ini kayaknya memang ini harus perlu modenya harus diganti ini. Tapi tidak salah juga. Saya tidak mengatakan bahwa apologet Kristen yang lembut, yang hanya menjawab, itu saya juga tidak mengatakan bahwa itu salah. Enggak. Punya caranya masing-masing. Nah, cuman saya sudah ganti mode. Kalau dulu mode saya itu masih lembut, sekarang mode saya mode serangan balik, counter. Begitu. Kalau saya menjawab mereka udah bosan. Nah, sekarang saya mengcounter mereka. Modenya diganti. Begitu. Ya, jadi kepada teman-teman,
Kalau teman-teman baru pertama kali nonton Edis TV, baru pertama kali tahu, mungkin teman-teman akan mengira, Bang, kenapa sih kok sibuk-sibuk bahas agama orang lain? Begini teman-teman, karena banyak dari mereka itu memelintir, memfitnah ajaran saya. Maka saya datang kemari untuk menjawab mereka. Coba tuh yang dilakukan Nandar, memfitnah. Katanya Yesus kita itu poligami. Coba. Ya kalau Anda mengatakan dia diam saja Bang, gak usah dijawab. Ya itu versi Anda, saya tetap menghargai. Anda diam tidak masalah, tetapi saya mau bersuara, saya jawab. Saya counter balik. Yang poligami itu Nandar Muhammad. Makasih Bing Bung, makasih Bing Bing. Ya. Yang poligami itu Muhammad. Yang istrinya banyak itu Muhammad. Lalu kenapa Anda cari remis dengan mengatakan bahwa Yesus juga seperti Muhammad? Jangan begitu. Nah ketika saya bilang begini dibilang penistaan agama. Sosok Yesus di dalam Bible itu digambarkan tidak seperti yang difitnahkan oleh orang-orang Muslim. Gitu loh. Nah, ketika saya katakan bahwa Muhammad poligami, istrinya banyak, wah si Juma langsung ngomong, kalau kamu berkata kepada saya, Muhammad tukang kawin, saya akan putuskan. Loh, gimana sih, gimana Muslim ini? Bukankah Muhammad digambarkan di dalam Al-Quran, digambarkan dalam agama Islam sebagai sosok yang sedemikian rupa? Terima kasih, teman-teman yang support, terima kasih ya. Misalnya gini, saya bilang begini waktu itu. Sama Gus Wafi ya, saya masih ingat debat sama Gus Wafi. Saya bilang gini, Gus, kenapa? Muhammad itu kan istrinya banyak, Gus. Ya kan? Berarti dia banyak duitnya, Gus, dan lain sebagainya. Langsung dibilang begini, Muhammad itu teman-teman ya, kaya raya katanya. Harta gonimah, harta rampasan perang yang dikumpulkan bermiliar-miliar katanya. Nih saya ceritakan ya. Berapa harta rampasan perang? Sebentar nih. Mohon maaf ya, agak sedikit seret. Nih, harta rampasan perang yang didapat oleh Muhammad ketika dia menjarah, ya, berapa harta jarahan perangnya? Perhatikan. Tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang... Nih, saya ini. Ribu kali 50.000 keping. 212 miliar 500 juta. Harta rampasan perang Badar 212 miliar 500 juta. Berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Ketahuilah bahwa harta rampasan perang maka Nabi dapat khumus. Khamsah 5, khumus 1/5. 1/5 itu berapa? 20%. Kalau 200 miliar, 20%-nya berapa? Lebih kurang 40 miliar. Bayangkan ayah kita punya duit 40 miliar. Udah petantang-petenteng ya. Iya. Jadi ketika saya bilang, nih jatah Muhammad sekian miliar, dari gonimah itu jarahan perang. Nah, ketika saya menunjukkan seperti itu, dibilangnya saya fitnah yang nyata. Tapi, teman-teman, fakta tragisnya. Apa fakta tragisnya, teman-teman? Kemana duitnya itu, teman-teman? Kemana harta rampasan perangnya itu, teman-teman? Nah, di sini umat muslim akan menggambarkan sosok Muhammad yang lain. Saya bilang, satu-satunya nabi yang ninggalin utang Muhammad. Lu gak percaya? Makasih teman-teman. Nih, ya teman-teman ya. Hadis tentang nih
Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar. Jadi Muhammad itu teman-teman digambarkan dalam sebuah hadis bahwa dia itu punya hutang untuk makan katanya. Loh beneran. Ketika saya bilang begitu loh, ini kok sangat kontradiksi nih teman-teman. Dikatakan di sini bahwasanya Muhammad mendapatkan sekian miliar-miliar. Tapi giliran ternyata dia meninggalkan hutang. Bagaimana Muhammad menggadaikan nih di dalam sebuah hadis, aduh galeri saya belum jadi-jadi nih teman-teman ya. Nih, perhatikan ya. Saya tampilkan hadisnya di sini. Bagaimana Muhammad itu meninggal dalam keadaan berhutang, dia punya hutang. Menggadaikan baju perangnya kepada Wahyudi. Nih, saya tampilkan hadisnya. Saya tampilkan hadisnya. Perhatikan. Belum saya. Nah, ini. Saya balikkan ya. Saya balikkan. Saya hatikan ini dulu. Aduh. Sulit nih teman-teman ya kalau galeri kita belum jadi. Nah, nih. Perhatikan. Telah menceritakan kepada kami Musadat, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nih, kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Aswad dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan. Beliau menggadaikan baju beliau. Di dalam riwayat yang lain, ini bahkan Muhammad itu meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang. Iya, ada hutangnya. Bagaimana Muhammad itu meninggal belum dibayarkan hutangnya oleh Muhammad. Nih, saya tampilkan hadisnya ya. Saya tampilkan kepada kalian. Hingga akhir hayatnya loh dikatakan ya. Hingga akhir hayatnya baju itu tidak ditebus. Waduh ini belum ke tampil. Makanya kemarin lah udah pernah saya tampilin itu. Aduh galerinya ini agak belum kelar-kelar kita bikin galerinya teman-teman. Intinya baju perangnya itu akhirnya ditebus oleh orang lain. Karena Muhammad sudah meninggal dengan meninggalkan baju perangnya itu digadaikan. Saya masih mau bikin galeri teman-teman. Jadi kalau saya mau buka data itu udah ada semua di situ ya. Sabar teman-teman ya. Kita mau bikin galerinya. Tapi karena berhubung kita masih sibuk ya mungkin belum ini teman-teman. Sebentar teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Coba kita naikkan lagi Ahmad Alibaba. Satu orang lagi teman-teman ya. Ahmad Alibaba. Yuk silakan Ahmad Alibaba. 18.000 orang. Ya, Ahmad Alibaba, Muslim bang. Ahmad Alibaba. Waduh, terpental.